سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Para habaib, para kiai yang saya hormati, yang saya taati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau bercerita kesempurnaan Nabi Muhammad, sepanjang apapun ceritanya, maka tidak mampu untuk menceritakan secara sempurna. Karena memang Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Muhammad itu adalah adilul Quran, qarinul Quran. Allah berfirman, "Ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin." Telah datang dari Allah kepada kalian cahaya. Mufassir Al-Mufassir Al-Azim Imam Tabari menyatakan yang dimaksud cahaya itu Muhammad. Gak usah dikeraskan, saya nggak sedang menjerit-jerit, gak usah dikeraskan biar tidak berubah ini suaranya. Baja'akum nurun minallah, datang kepada kalian nur, cahaya. Ini maksudnya Muhammad. Wa kitabun mubin, itu dimaksud Al-Quran. Quran itu nggak bisa habis Pak kalau dimaknai secara biasa, nggak bisa. Bulau kan al-bahru midadan di kalimat dilakukan al-bahru midadan di kalimat Rabbi lakin al-bahru qabla an tadbara kalimat Rabbi walau jidna bimithlihi man ada. Lautan menjadi tinta untuk mencatat kalimat Allah. Habis lautannya, didatangkan lautan lagi, gak habis kalimatnya Allah. Begitu juga Nabi Muhammad, gak bisa Pak orang mensifati Nabi Muhammad dengan sempurna, gak akan bisa. Karena itu nur min Allah, cahaya dari Allah, gak akan bisa mampu manusia. Tapi yang paling penting itu adalah bagaimana kita bisa mengikuti Nabi Muhammad. Itu yang penting. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini sifatul madhkur. Di diri Rasulullah itu semuanya adalah contoh yang baik, tauladan. Cuma siapa yang menjadikan Nabi itu tauladan? Siapa yang mampu mengikuti Nabi? Nah, ini yang paling penting untuk kita ketahui. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Ini sifatul atba'. Sifatnya orang-orang mengikuti Rasulullah itu yang bisa menjadikan Nabi itu sebagai uswatun hasanah. Liman kana yarjullah, berharap ridha Allah, ikhlas, nggak ada tendensi, nggak ingin dihormati, nggak riak, nggak sombong, berharap ridha Allah. Kenapa? Karena Nabi itu tulus, nggak minta dibayar. Sekarang jadi guru aja minta dibayar. Kalau Nabi nggak minta dibayar. Nabi itu takmir masjid, ngatur masjid Nabawi itu nggak dibayar. Dai nggak dibayar, malah disuruh ngomongin. Gulla suruh mari ajran illa mawaddah fil qurba. Katakan, aku nggak minta dibayar, nggak minta dibalas. Kalau pun balas, ya hormati keluarga, hormati keluargaku, hormati ahli baitku, dawil gurba, kerabatku. Mau balas itu, nggak perlu, Nabi tak balasan. Mau balas apa sama Nabi? Mau balas dunia, Nabi udah dikasih Pak. Kunci kunuz dunia ini udah dikasih sama Nabi, tapi Nabi nggak mau. Arad li Jibril
jadi emas kalau aku mau. Apa itu? Aku nggak mau. Walakin aju yoman wa yoman. Yang aku pingin lapar sehari, kenyang sehari. Satu saat Siti Aisyah melihat Nabi ini nggak tega. Melihat Nabi ini nggak tega Siti Aisyah. Kenapa? Karena kadang-kadang mengganjal di perutnya itu dengan batu diikat untuk menahan lapar. Sampai ditegur, ya Rasulullah, ala tastaqim rabbak fi yut'imak. Tidakkah Anda mohon kepada Allah untuk dikasih makan, maka Allah kasih makan. Nabi Isa dia minta diturunkan jamuan dari langit turun. Habibullah, kenapa gak minta sama Allah untuk kasih makan, rezeki makan? Allah akan kasih. Ya Nabi, ya Aisyah, lau sa'altu Rabbi an yujriya li jibala Makkah dhahaban la ajraha li. Aisyah, kalau aku minta kepada Allah gunung-gunung ini untuk jadi emas bagi aku, Allah akan jadikan. La ajraha li itu situ. Walakin ikhtartu fadla dunya ala ghinaha. Tapi pilihanku memang, aku pingin hidup gak mau kaya di dunia. Terus kok balas apa sama Nabi? Minta sama Allah dikasih, aku kan gak mau. Di dunia gak mau Nabi. Mau doakan sama Nabi, mau doakan apa yang disampaikan? Diampuni dosanya, itu diampuni. Dia firmanullah mata badama min dami wa mata akhar. Oh, supaya Allah merahmati Nabi. Udah Nabi itu wa arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Enggak Nabi, kasihan yang dengarkan. Kalau ini ngomong, nggak mau yang dengarkan. Kalau nggak mau dengarkan, tak apa-apa pulang. Nah, mau doakan apa sama Nabi? Doakan masuk surga. Surga itu nggak boleh. Para nabi nggak boleh masuk kecuali dengan Nabi Muhammad sendiri. Kalau Nabi masuk, baru yang lainnya boleh masuk. Qara'tu baba jannah, wa qala li khazina man bil bab, fa qultu ana Muhammad. Wa qala bika umirtu an la aftaha li ahadin qablak. Aku ketuk pintu surga, maka yang menjaga surga bertanya, siapa ini yang ketuk pintu surga? Aku katakan aku Muhammad. Ya, aku memang ditugas oleh Allah, kata malaikatnya, untuk tidak boleh membuka kecuali kepada siapapun kecuali setelahmu, kecuali engkau ya Muhammad. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Wal yaumil akhir, yang bisa menjadikan Nabi itu sebagai panutan adalah orang yang berharap keberuntungan, kebahagiaan di hari akhir, di kiamat. Nabi itu pas zuhud kok Pak. Rumahnya Nabi itu kalau dimasuki orang berdiri, tangannya ke atas gini, ini sudah nyundul tapi nggak ada istimewa rumahnya Nabi. Nabi itu kalau sholat malam di rumah itu, mau sujud itu, kaki istrinya diangkat disisihkan. Kenapa? Sempit kamarnya. Lantai rumahnya Nabi itu tanah. Tempat tidurnya Nabi itu dari pelepah kurma. Kenapa? Nggak mau sibuk urusan dunia. Wal yaumil akhir. Karena pikirannya adalah untuk hari kiamat, untuk nanti akhirat. Nah, itu ketika Sayyidina Umar nangis sama Nabi melihat Nabi bangun tidur merah semuanya karena tidur di atas pelepah kurma. Nangis Sayyidina Umar. Raja-raja kafir Kisra, Rum, Faris, Persia, mereka tidur di kasur yang empuk, mereka syirik, mereka musyrik, mereka kafir. Anta habibullah, ente kekasih Allah, tidur di atas pelepah kurma. Nabi amat
atarda ya Umar antakun dalam dunia wal akhirah? Umar, apa kamu nggak senang Allah kasih mereka dunia, kita dikasih surga? Mama dunia ila karajibin sara fi yawmin saifin fastadalla sa'atan tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha. Aku ini hidup di dunia ini seperti orang musafir di tengah jalan, ingin istirahat sejenak, nggak cari hotel, cari pohon yang rindang, tidur sejenak. Setelah itu ditinggalkan pohonnya, berangkat ke tempat tujuan. Kita ini mampir di dunia, kata Nabi, seperti musafir yang tidur sebentar, terus istirahat sebentar. Kita ini sebentar di dunia, bentar lagi kita berangkat lagi. Tujuan kita adalah akhirat, tujuan kita adalah surga. Kalau kita kan punya dunia tujuan, karena itu segala-galanya kita cari di atas dunia dengan segala cara, bahkan kadang-kadang haram. Karena itu yang dia cinta dunia, ambisi duniawi, nggak mungkin bisa nonton lagi lah, nggak mungkin. Yang ngewor jadinya ngerentangkan duit duniawi, nipu duniawi, sumpah palsu duniawi, makan harta anak yatim duniawi. Tapi saya kata Nabi pikirnya mau yaumul akhir, bukan dunia. Wa dzakarallaha katsiran. Yang bisa menjadi Nabi itu adalah sebagai panutan orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Berzikir, Pak, berzikir. Karena itu kita diajari sama Nabi. Sebelum makan ada bacaannya, tengah-tengah makan ada anjurannya, setelah makan ada doanya, minum juga begitu, setelah minum juga begitu, masuk rumah, keluar rumah, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, sebelum tidur, bangun tidur, dzikrus sabah, dzikrul masa, qiyamul lail, sholat sunnah, puasa sunnah, baca Quran, dikir, diajari. Ini dilakukan enggak? Makannya makan, tapi dikirnya enggak. Minum juga, dikirnya enggak. Karena itu orang yang demikian ini sulit untuk menjadi Nabi sebagai panutan yang banyak zikir. Yang kita ingat bukan zikir, Pak, rokok, Pak. Singgung ibadah. Coba sampai itu ya, sampai nyedot sama nyembul rokok itu berapa ratus kali, mungkin berapa ribu kali satu hari, berapa Pak sampai? Ganti sholawat, tak mimpi Rasulullah. Ingin kumpul sama Nabi ada di akhirat, minim sholawat, Pak. Adraktum minni manzilan yaumil qiyamah aktsarukum alaihi sholatan. Sholawat. Kok akhirnya dikumpul lagi kiri tuh udah jarang kapok. Ayo semangat kita untuk menjadi pengikut Rasulullah. Kriterianya ikhlas, berhati Allah. Yang kedua, tujuan utamanya adalah kebahagiaan akhirat. Yang ketiga, banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir ayat Allah menyatakan Muhammadur Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Nah, ini sifatul matbu. Walladzina ma'ahu, dan orang yang bersama Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bersama Nabi Muhammad. Bagaimana? Asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Keras sama orang kafir dalam akidahnya. Itu ngamplungi orang kafir. Bukan bakar rumahnya. Masalah akidah, etikot, keyakinan keras, nggak toleran. Lakum dinukum, agama masing-masing. La abudu mata abudu wala antum abiduna ma abud. Inti nggak usah ibadah seperti kita, anak nggak mau ibadah seperti kamu. Jadi Tuhannya lain, cara ibadahnya lain.
Kita nggak mau kasih salam dengan caranya kamu. Kita punya salam sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Kita berdoa punya cara sendiri, nggak ada dicampur-campur. Nah, asyidda al-kufar ruhama'u bainahum, sesama muslim kurang lebih ya perbedaan sama muslim kurang lebih. Nggak mau kunut, nggak mau tahlil silakan. Yang nggak mau tahlil, nggak usah kamu bicarakan orang yang tahlil, nggak usah kamu bicarakan yang mau orang yang maulid. Nah, kurang lebih sama muslim ruhama bainahum. Apalagi urusan dunia. Masya Allah, ruhama'u bainahum. Ini tidak sama orang Islam tukaran, mesra sama yang bukan Islam. Bukan gitu sifatnya pengikut Rasulullah. Kemudian bagaimana sifatnya pengikut Rasulullah? Tarahum ruk'an sujada. Banyak rukuk, banyak sujud. Bukan banyak main kartu, bukan banyak main sekak, bukan banyak main biliar, bukan main futsal istiqomah. Tarahum ruk'an sujada, yang berbahagia bersama Nabi itu ada banyak sujud, banyak ruku. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud, di wajahnya kelihatan Pak nur daripada sujud. Kok sampai di rumah tuh lo baca murid kocok ono ndak athar sujud? Nah, apa yang ada di mata muka kita ini? Ngomotoi dulu apa gitu loh. Kau pengen ngomong apa, cangkem ini ngomong apa, pikiran itu yang ada nampak di wajah kamu. Karena itu para awliya Allah itu melihat wajah kita ini tahu Pak, kita ini orang soleh enggak. Kenapa? Daripada perbuatan kita akan nampak. Syaitan lihat kamu porno, kelihatan di wajah kamu. Yang kamu dengarkan musik-musik kelihatan di wajah kamu. Yang kamu omongkan adalah kebohongan, kelihatan di wajah kamu. Tapi mereka mengikut Rasulullah, simahum fi wujuhihim min atharis sujud, nampak dari wajahnya adalah bekas sujud, duduk ireng tapi nur yang ada di wajahnya enggak sujud. Lihat orangnya tetap sujudnya sama Allah, nggak perlu nasihat, belok yang maksiat itu bisa taubat. Yattaquna fadlan minallahi wa ridwana. Mereka banyak sujud karena berharap ridho Allah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita koreksi diri kita termasuk walladzina ma'ahu apa enggak, orang-orang bersama Nabi Muhammad apa enggak? Kita termasuk liman kana fi Allah yaumil akhir wa dzakarallaha katsiran atau tidak? Itu yang paling penting. Kalau sampai nyeritakan Nabi Muhammad, wah nggak kira cukup ini sebenarnya. Nah, koreksi diri kita berusaha menjadi pengikut Rasulullah sampai insyaallah bersama Nabi sampai di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan insyaallah ada manfaatnya kita kumpul sampai dibiarkan insyaallah Nabi menjadi saksi kita cinta Rasulullah. Dan Allah beri kekuatan kita menjaga cinta ini dengan ittiba dengan Nabi, at-takhalluq bi akhlaqi wa tazayyun zayyid. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.